Kita ke Boyolali, pemirsa diduga dituduh mencuri celana dalam. Seorang remaja di Boyolali, Jawa Tengah dianiaya belasan warga. Parahnya, selain dipukuli, kuku kaki kanan korban dicabut menggunakan tang. Beginilah kondisi KM, remaja 12 tahun, usai dianiaya belasan warga di Desa Banyusri, Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tubuh. Sebelumnya, korban sempat mendapat perawatan di RSUD Dr. Muwardi Solo. Akibat peristiwa tersebut, kini korban terpaksa mengerjakan soal ujian semester di rumah. Sementara, menurut ayah korban Mulyadi, sebelumnya dihubungi ketua RT setempat untuk segera pulang dan membawa korban ke Jakarta. Setibanya di Boyolali, ia mendapat kabar bahwa korban dituduh mencuri celana dalam. Bermaksud membawa sang putra ke rumah salah satu tokoh masyarakat untuk meminta maaf atas perbuatan anaknya, justru korban dianiaya belasan warga, termasuk oleh ketua RT setempat. Mulyadi yang berusaha melindungi korban, turut dipukul dan dipaksa duduk agar tidak bisa melindungi putranya. Senin sore saya sampai, terus habis ngisa saya ke rumah tokoh masyarakat untuk meminta maaf, terus mau izin anak saya bawa ke Jakarta. Terus kejadiannya anak saya dimasak kayak gitu. Kenapa itu Pak? Karena masalah nyuri daleman katanya. Iya. Dituduh ya Pak ya? Iya. Tidak ada buktinya Pak? Belum ada. Lukanya Luka-lukanya hidung patah, sini retak, sama belakang pendarahan ringan katanya. Di mana ada korban yang dilakukan tindakan kekerasan oleh beberapa warga. Sampai saat ini oleh penyidik, khususnya PPA, sudah melakukan beberapa proses, yaitu pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Peristiwa penganiayaan ini telah dilaporkan dan tengah mendapat penanganan Polres Boyolali. Mulyadi hanya berharap keadilan bagi anaknya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang remaja di Boyolali, Jawa Tengah dianiaya belasan warga usai dituduh mencuri pakaian dalam. Lalu bagaimana informasi terkini mengenai kasus tersebut? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Agus Saptono yang berada di Polres Boyolali. Selamat pagi Agus Saptono, bagaimana perkembangan terkini dari kasus ini? Kita pertama-tama ingin tahu bagaimana kondisi korban. Iya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada tanggal 18 November yang lalu telah terjadi penganiayaan yang diduga mencuri celana dalam milik salah satu warga. Dan saat ini kondisi korban masih merasakan sakit dan mengerjakan soal tes di rumah. Karena waktu tes korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan rencananya hari ini, pagi ini, keluarga korban dipanggil pihak Polres untuk dimintai keterangan. Dan seperti diketahui bahwa kasus tersebut bermula dari korban ini diduga oleh warga mencuri pakaian dalam dan selanjutnya dihakimi oleh belasan warga yang saat itu berada di tempat kejadian. Seperti itu, Andi. Ya Agus, dari para pelaku penganiayaan ini siapa saja yang sudah diperiksa dan sudah adakah yang ditetapkan sebagai tersangka, Agus? Iya, hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan terhadap kasus penganiayaan ini. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan penyidikan dan pagi hari ini pihak keluarga korban dan korban sendiri direncanakan dipanggil oleh pihak Polres untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat ini kita belum melihat
keluarga korban sampai di Polres kita masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh pihak Polres terhadap korban ini. Begitu, Ahmad. Ya Agus, awal dari penganiayaan ini korban dituduh mencuri pakaian dalam. Apakah memang benar dan apakah itu terbukti? Iya, menurut keterangan orang tua korban bahwa kejadian tersebut tidak ada barang bukti, namun pihak keluarga itu berusaha untuk meminta maaf kepada sesepuh desa ataupun orang yang menuduh tersebut untuk meminta maaf, malah justru yang didapat adalah penganiayaan tersebut terhadap anak. Begitu, teman-teman. Tapi apakah memang ada warga yang melaporkan kehilangan pakaian dalam dan kemudian melihat langsung bahwa korban inilah yang menjadi pelaku pencurian? Ya, hingga saat ini kita belum mengetahui pencurian itu benar atau tidak. Namun dari pihak keluarga korban sendiri untuk meminta barang bukti itu belum ada, belum diketahui. Namun kembali lagi ke seperti saya kemukakan di depan tadi bahwa pihak keluarga sendiri akan meminta maaf apabila anak ataupun korban ini mengambil atau punya salah, akan meminta maaf, malah justru yang jadi adalah penganiayaan terhadap anak dan bapaknya yang melindungi itu pun sudah ikut kena pukulan dari belasan warga tersebut. Begitu, Andi. Sebenarnya apa yang memicu terjadinya penganiayaan oleh belasan orang ini hingga ketua RT juga terlibat, sementara ayah korban dan korban sendiri informasinya sudah berniat untuk meminta maaf? Ya, hingga saat ini kita belum mengetahui secara pasti. Dari keterangan dari pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan mengumpulkan data-data. Sementara kita baru mendapatkan informasi dari pihak korban aja, namun kejadian persis ataupun apa yang dilakukan oleh korban ini benar atau tidak kita juga belum mengetahui. Yang jelas penganiayaan ini dilakukan oleh belasan warga yang saat itu yang diduga anak itu melakukan pencurian celana dalam. Begitu. Iya Agus, kita ingin tahu juga kondisi korban saat ini. Benarkah penganiayaan yang dialami oleh korban ini cukup sadis hingga sampai ada yang mengatakan bahwa kuku kakinya dicabut begitu? Ya, menurut keterangan warga memang itu benar sekali. Selain mengalami akibat dari penganiayaan tersebut, selain mengalami luka di bagian kepala maupun tulang hidung itu patah, juga di kuku salah satu jari kaki itu juga dicabut, katanya menggunakan tang. Begitu informasi yang kami dapatkan dari keluarga korban. Begitu. Apakah saat ini korban sudah mendapatkan perawatan medis dan berapa lama perawatan yang diterima oleh korban? Ya, saat ini korban sudah pulang ke rumah dan sejak terjadinya penganiayaan itu keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit, bahkan pertama kali dibawa ke rumah sakit di wilayah Boyolali terdekat, kemudian karena alat kurang memadai lalu dirujuk ke rumah sakit Solo, yaitu di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, dan di sana mendapatkan perawatan beberapa hari dan setelah itu langsung pihak keluarga sendiri juga melaporkan kasus ini ke Polres, dan saat ini korban sendiri sudah berada di rumahnya. Begitu. Baik, terima kasih Agus Sabtono melaporkan langsung dari Polres Boyolali. Selamat bertugas kembali.